Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Turseto. Saya mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Jadi lembaga keuangan ini sudah berizin Otoritas Jasa Keuangan ya teman-teman untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Peran bank juga sangat penting teman-teman dalam menjaga kestabilan peredaran uang dan perekonomian negara termasuk di Indonesia. Jadi lembaga keuangan dapat diartikan sebagai institusi yang memiliki aset keuangan dan bergerak dalam sektor jasa yang terkait dengan uang. Lalu lembaga keuangan ada dua jenis ya teman-teman. Yang pertama ada lembaga keuangan bank, lalu yang kedua ada lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang memberikan fasilitas dan jasa perbankan bagi masyarakat, baik dalam penyimpanan, pembayaran, dan pemberian dana. Jadi sederhananya, lembaga keuangan bank merupakan lembaga perantara keuangan yang didirikan dengan wewenang untuk menerima dan menghimpun simpanan uang, meminjamkan uang, serta menerbitkan banknot. Nah, jenis bank itu ada tiga, seperti bank sentral. Bank sentral bertanggung jawab untuk menstabilkan sistem moneter di suatu negara. Masing-masing negara punya bank sentral. Di Indonesia, ada Bank Indonesia yang harus selalu memastikan nilai mata uang rupiah stabil agar dapat memberikan kestabilan juga pada perekonomian masyarakat. Lalu yang kedua ada bank umum atau bank komersial. Badan usaha yang memberikan jasa perbankan pada masyarakat secara konvensional atau dengan sistem syariah. Bank umum menyediakan jasa keuangan seperti tabungan, deposito, giro, KPR, kredit multiguna, dan yang lainnya. Lalu ada bank perkreditan rakyat atau BPR. BPR merupakan bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, menyediakan pinjaman dan layanan keuangan lainnya pada masyarakat di wilayah terpencil. Jadi, BPR itu biasanya berada di pedesaan atau lokasi yang jauh dari pusat. Lalu ada lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank itu melakukan proses penghimpunan dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga. Selain itu, lembaga non-bank juga memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara deposito atau tidak langsung. Contohnya, seperti asuransi. Asuransi itu menyediakan jasa proteksi kepada nasabahnya. Jadi, nasabah diwajibkan membayar premi sesuai ketentuan. Lalu nasabah mendapatkan berbagai macam proteksi seperti proteksi jiwa, proteksi kesehatan, proteksi berpergian, atau lainnya. Lalu ada dana pensiun. Dana pensiun itu adalah dana tabungan jangka panjang yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa pensiun setelah seseorang tidak lagi bekerja. Lalu ada modal ventura. Modal ventura itu adalah suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai mitra usaha untuk jangka waktu tertentu. Lalu ada pegadaian. Pegadaian juga adalah lembaga keuangan bank yang menyediakan kredit dengan jaminan, mendapatkan pinjaman dengan syarat menjaminkan hartanya. Contoh perhiasan, alat elektronik atau kendaraan bermotor atau yang lainnya. Lalu ada pasar modal. Pasar modal adalah lembaga keuangan non-bank andalan. Melalui pasar modal, nasabah bisa bertransaksi menggunakan surat-surat berharga seperti saham, surat utang, atau obligasi hingga reksadana. Lalu ada leasing, fintech, dan yang lainnya. Nah, ini adalah kegiatan bank ya teman-teman. Itu ada tiga. Yang pertama ada menghimpun dana. Fungsi utama yang dijalankan sebagai kegiatan bank umum adalah menghimpun dana nasabah. Bank umum menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yaitu giro, rekening giro, rekening tabungan, dan rekening deposito. Lalu yang kedua ada menyalurkan dana. Menyalurkan dana ini bank umum menyalurkan dana yang telah dihimpun kepada masyarakat dalam bentuk kredit.
Contoh kredit investasi, kredit modal kerja, kredit produktif, kredit perdagangan, dan yang lainnya. Lalu ada memberikan jasa bank lainnya, contoh transfer, clearing, inkaso, letter or credit, bank garansi, bank card, safe deposit box, dan yang lainnya. Nah, ini ada 4 jenis bank. Yang pertama ada berdasarkan fungsi, berdasarkan kepemilikan, berdasarkan status, berdasarkan menetapkan harga. Ya, kita lanjut. Yang pertama itu berdasarkan fungsi menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan yang termasuk bank umum. Itu yang pertama ada bank umum, yang kedua ada bank pembangunan. Lalu yang termasuk bank perkreditan rakyat atau BPR itu adalah bank tabungan, bank pasar, bank desa, lumbung desa, bank pegawai, bank atau bank jenis yang lainnya. Lalu definisi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lalu ada bank perkreditan rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Di sini bisa kita lihat ada perbedaan bank umum dan BPR ya teman-teman. Bank umum itu ada produk simpanannya, tapi untuk semua produk, sedangkan BPR itu terbatas ya teman-teman, hanya tabungan dan deposito. Lalu yang kedua ada produk kredit. Bank umum menawarkan limit yang besar, sedangkan BPR menawarkan limit yang lebih kecil. Lalu yang ketiga ada layanan. Layanan yang ditawarkan oleh bank umum yang ada di bank umum ada BIFAS. BIFAS itu adalah sistem pembayaran retail nasional yang dikembangkan oleh Bank Indonesia untuk memfasilitasi transfer dana secara real time, aman dan juga efisien. Jadi ada juga RTGS. RTGS itu juga sama seperti BIFAS, tapi bedanya BIFAS itu biayanya rendah, sedangkan RTGS itu mentransfer dana yang lebih tinggi dan biaya yang lebih mahal juga teman-teman. Lalu ada jual beli falas. Jual beli falas itu transaksi pertukaran mata uang dari satu negara dengan mata uang negara lain. Ini melibatkan transaksi jual beli mata uang yang digunakan untuk perdagangan dan transaksi internasional. Lalu untuk wilayah operasi, bank umum itu tidak dibatasi, artinya luas, sedangkan BPR itu dibatasi ya teman-teman. Nah, untuk modal awal dari bank umum itu lumayan besar ya teman-teman, atau cukup besar. Itu BUK. BUK adalah badan usaha khusus mendapatkan 10 triliun, sedangkan BUS atau bank usaha syariah itu mendapatkan 1 triliun. Nah, untuk BPR itu cukup kecil dan juga dibagi per zona. Zona pertama ada Provinsi DKI mendapatkan 100 M, zona kedua ada Provinsi Jawa dan Bali mendapatkan 50 M, sedangkan provinsi di luar Jawa dan juga Bali itu mendapatkan 25 M. Lalu ada berdasarkan kepemilikan. Jadi bank milik pemerintah itu ada BNI, BRI, BTN, Mandiri, lalu ada bank daerahnya, bank BPD Jabar, Jateng, Jatim, dan yang lainnya. Bank milik swasta nasional itu ada BCA, Penin, Muamalat, dan bank yang lainnya. Yang ketiga ada bank milik asing, contohnya seperti Citibank, Standard Chartered Bank, HSBC, Danamon, KB Bukopin, Wuri Bank, IBK, dan yang lainnya. Lalu yang keempat ada bank milik campuran, contohnya Mayapada, Indeks, Selindo, dan yang lainnya. Nah, ini kita berdasarkan status. Jadi ada dua ya teman-teman, bank devisa. Bank yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri atau berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Lalu bank non devisa, bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa. Lalu yang keempat ada berdasarkan menetapkan harga. Yang pertama ada bank konvensional, menetapkan bunga sebagai harga jual, menerapkan biaya-biaya dalam nominal sebagai biaya provinsi, sebagai biaya provisi, administrasi, dan yang lainnya. Lalu ada bank syariah, pembiayaan dengan prinsip mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Demikian pembahasan tentang lembaga keuangan. Cukup sekian, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.